Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau cerita mengenai 1 tahun, hampir 1,5 tahun aku tinggal di Kanada. Apa aja yang aku rasain di sini, terus sisi positifnya deh. Sisi positifnya tinggal di sini, terutama kan udah punya baby sekarang. Udah punya baby. Halo. Udah punya baby, terus apa aja sisi positifnya yang aku rasain di sini, di compare sama yang aku tahu di Indonesia. Ini aku bukan menjelek-jelekan atau membanding-bandingkan, cuma ini kan pengalaman 1,5 tahun aku di sini. Nah, yang pertama itu waktu pertama kali kita sampai di sini, itu kita sudah mendapatkan permanent resident. Kemudian pada saat itu fasilitas yang aku dapatkan, karena aku belum pernah tinggal di sini, sedangkan suami aku udah pernah, jadi dia apply untuk kerjaan lebih gampang, sedangkan aku berencana untuk mungkin saat 3 bulanan itu untuk kursus bahasa Inggris. Nah, di sini kalau misalnya kalian udah dapet permanent residence, kalian mendapatkan fasilitas yaitu bisa kursus bahasa Inggris gratis, dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian kemudian bisa juga untuk kursus bahasa Prancis gratis gitu. Jadi kalian bisa pilih, atau kalian mau ambil dua-duanya juga bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan seperti konsultasi gratis apa aja yang harusnya kita lakukan di sini. Seperti step-stepnya, kayak ada seseorang lah yang bantuin kita, yang dibayarkan oleh pemerintah mungkin, atau volunteer dari pemerintah, part of government-nya itu bantu kita untuk seperti konsultasi mental, konsultasi ngapain kamu? Konsultasi kayak stepnya hal untuk bikin CV, seperti bagaimana untuk bikin CV, terus stepnya yang pertama kali kayak harus cari rental gimana. Vlognya jadi berantakan, gak apa-apa ya, ada anak bayi. Kemudian selanjutnya mana ya? Ini mama mana, Bi? Kemudian karena setelah nyampe di sini, sebelum nyampe di sini tuh aku nggak tahu kalau aku tuh mengandung. Dan setelah sampai di sini setelah 2 mingguan, aku kurang enak badan. Kemudian dicek, ternyata hamil. Dan yang aku dapatkan fasilitas pada saat itu adalah padahal nih aku kan nggak kerja, belum pernah kerja di sini. Tapi kan baru nyampe sini sebagai permanent resident, yang aku dapatkan adalah bisa konsultasi gratis ke dokter, terus dari itu pelayanan kesehatan juga gratis. Kemudian untuk melahirkan pun gratis di sini. Apa? Iya, Bi. Mama mau lihat boleh nggak? Nah, kemudian di samping itu, ternyata setelah 8 atau 9 bulan, bulan Januari kan, jadi usia kandungan 8 bulan tuh aku baru dikasih tahu sama coworkersnya suami aku. Jadi waktu itu aku main ke kantornya dan dikasih tahu kalau ternyata ada program untuk prenatal dan postnatal gratis untuk kita sebagai ibu yang mengandung. Jadi sana tuh ada, kita dikasihkan kayak seminar-seminar gimana untuk mengatasi stres, bagaimana untuk mengurus bayi, bagaimana untuk kalau setelah nanti melahirkan, bagaimana untuk menjaga mental health, bagaimana untuk kayak started the solid food for baby. Jadi semuanya itu ilmu-ilmu yang sangat membantu, dimana di sini itu
aku dan suami aku hanya berdua di sini tanpa ada keluarga, jadi itu sangat sekali membantu aku. Dan walaupun aku join di waktu saat umur kandungan aku 8 bulan, itu sangat membantu sekali. Karena apa? Pada saat kita join itu ternyata di samping dapat ilmu, kita juga dapat seperti ya aku rasakan ya di community dekat sekitar rumah aku itu adalah dapat seperti diapers, pampers ya, popok gratis, terus baju gratis juga, terus dapat juga voucher untuk belanja keperluan bayi itu voucher untuk keperluan bayi. Kemudian apa lagi ya? Ya itu sih. Tapi yang aku pengenin sebenarnya dapat ilmu. Kenapa? Karena di sini tuh kita kan sendiri, jadi nggak tahu nih, masih nggak ada gambaran gimana cara ngurus bayi terutama itu. Itu sih yang sangat membantu. Dan di community ini, di lembaga ini juga, itu aku dapat pelayanan, bisa mendapatkan pelayanan dula gratis. Dula itu apa? Dula itu adalah seseorang yang membantu kita pada saat kita melahirkan. Jadi di luar dokter ya, dokter yang membantu kita melahirkan. Jadi dula itu yang membantu kita melahirkan dan juga dia bisa datang ke rumah untuk take care of the baby, and then take care of us sebagai ibu baru gitu. Nah, pada saat itu keputusan yang kita ambil adalah kita tidak mengambil fasilitas dula karena kita mikir bahwa pada saat itu kita masih bisa manage. Tapi mungkin untuk nanti anak kedua kita konsiderasi untuk mengambil fasilitas itu. Karena itu sangat sekali membantu. Dan terutama itu gratis. Dan mereka tuh datang ke rumah untuk bantuin kita. Gitu. Jadi sebagai ibu kita punya waktu lebih untuk take care of ourselves. Gitu. Hai Bi, kenapa Bi? Bi mau ikut ngomong juga, tante. Bi mau ikut ngomong juga ya? Hah? Iya, tuh. Bi sekarang udah besar, mau ikut nimbrung. Kemudian, Bi mama mau lihat dulu bentar. Kemudian, yang aku rasakan setelah punya baby juga, itu ada program di sini namanya Early On. Early On itu bukan, kalau kalian translate-nya itu kayak agak aneh ya. Tapi di sini Early On itu adalah suatu tempat di mana di sana bisa suatu tempat untuk mengembangkan bakat anak-anak. Nah, itu kalian bisa join dari anak-anak dari bayi. Nah, pada saat itu aku mendaftarkan baby. Mendaftarkan baby pada saat umur 6 bulan. Kenapa aku daftarin pada saat 6 bulan? Kenapa nggak dari baru lahir banget? Padahal programnya dari baru lahir kalian bisa daftarin. Karena pada saat umur 6 bulan itu, baby itu udah mulai mengerti dan juga pandangannya sudah mulai jelas gitu. Dan dia juga sudah mulai aktif. Dan pada saat itu dari umur dia 6 bulan, hampir setiap hari aku datang ke Early On untuk menyalurkan tenaganya dia. Jadi karena apa? Karena di sini tuh sulit lah kalau misalnya nggak ikut Early On gitu ya, program-program untuk bayi. Dan di sini itu banyak sekali program seperti itu. Dan samping itu di sini itu juga banyak playground, tempat bermain untuk bayi, bukan bayi sih, bayi dan anak-anak gratis gitu. Ada indoor playground, ada juga outdoor playground kayak taman. Di sini banyak sekali taman bermain yang gratis untuk anak-anak gitu. Jadi banyak sekali tempat untuk menyalurkan bakat anak-anak gitu. Nah, kemudian jadi di sini tuh banyak sekali public library. Public library itu adalah perpustakaan umum, di mana perpustakaan umum itu kita bisa pinjam buku, terus ada juga program-program untuk anak-anak dan juga balita, seperti membaca buku bersama, menonton bersama, seperti itu. Dan juga ada aktivitas lainnya di dalam
perpustakaan itu, dimana itu juga membantu perkembangan untuk anak-anak gitu. Dan di sini aku lihat adalah orang-orang sini tuh masih cenderung suka membaca buku. Jadi pada saat di streetcar atau public transportasi publik itu banyak sekali orang-orang yang membaca buku gitu dibandingkan untuk kayak nonton video atau YouTubean gitu. Emang ada sih, cuma ada beberapa juga mereka yang membaca buku, baik dia buku secara fisik ataupun online gitu. Jadi budaya membaca buku di sini tuh masih sangat tinggi gitu. Aku lagi ini, Bibi baru bangun tidur ya, baru makan. Selain perpustakaan umum, ada juga tempat community center. Nah, community center itu biasanya isinya seperti lapangan basket, lapangan bola, ada juga kolam renang, terus ada juga playgroundnya. Nah, di sana kita bisa main gratis, berenang gratis. Tapi kalau misalnya di Indo kan biasanya kita harus bayar ya ke kolam renang dan lain-lain. Tapi di sini tuh gratis, ada fasilitasnya. Dan di samping itu kita bisa belajar berenang gratis, belajar berenang dan juga belajar ice skating karena di sini kan ada musim salju. Nah, pada saat musim salju mereka membuka kelas ice skating. Terus ada juga kelas berenang. Dan itu sangat membantu perkembangan anak-anak juga. Aduh, Fitri, dia sekarang sudah bisa berdiri, teman-teman. Ini apa ini? Nah, kemudian di samping fasilitas itu ada juga fasilitas yang diberikan pemerintah berupa dana yang diberikan pada kita sebagai orang tua untuk anak-anak, kebutuhan anak-anak, yaitu namanya child benefit. Nah, child benefit itu ditransferkan kepada rekening orang tua setiap bulan untuk kebutuhan anak-anak. Besarnya berapa itu tergantung dari pendapatan tahunan tiap keluarga. Nah, maksimal per anak itu mendapatkan $649 kurang lebih per bulan. Dan itu ditransferkan setiap bulannya, setiap tanggal 20. Tapi kalau tanggal 20-nya itu tanggal merah, dia akan maju. Bisa tanggal 20-nya itu Sabtu, akan ditransfer di tanggal 19 gitu. Dan lumayan itu bisa untuk bantu beli pampers, beli baju, beli mainan ya. Selain itu, kalau misalnya di sini kita melahirkan anak, ya sendiri di sofa ya. Kita sebagai ibu mendapatkan cuti berbayar selama 12 bulan sampai dengan 18 bulan. Itu range-nya dari 33% sampai 55%, dan itu dibayarkan setiap bulannya kepada ibunya. Dan di situ ada syarat-syarat tertentu ya guys ya. Jadi nggak semerta-merta aku sebagai ibu itu udah bisa dapat, karena sebelumnya kan aku nggak bekerja ya. Jadi sekarang aku nggak dapat gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya aku bekerja di sini, itu aku bisa dapat untuk cuti berbayar selama 12 sampai 18 bulan. Aduh, jangan gitu. Hai. Selain apa ini? Selain sebagai ibu dapat cuti, suami juga bisa dapat cuti, guys. Namanya adalah parental leave. Nah, parental leave itu juga dibayarkan setiap bulan. Jadi orang tua sisi laki-laki, maksudnya sebagai ayah, itu bisa juga mengambil cuti untuk mengasuh anak gitu.
Itu juga bisa sampai 18 bulan kalau nggak salah ya. Jadi kalian bisa detailnya bisa lihat di canada.ca. Di sana lengkap banget untuk syaratnya. Kemudian di samping itu, tata. Iya. Di samping itu yang bisa kita dapatkan adalah subsidi daycare. Daycare itu tempat penitipan anak. Nah, tempat penitipan anak ini rencananya itu akan start di $10 per hari. Jadi maksimum kalau 20 hari per bulan berarti sekitar $200 per bulan gitu untuk penitipan. Namun kekurangannya adalah di sini karena penitipan anak itu tidak terlalu banyak, sedangkan anak-anaknya lumayan banyak. Jadi kita perlu registrasi dan ngantrinya itu panjang sekali. Ngantrinya itu panjang sekali dan nggak tahu kapan bisa dapatnya gitu. Ya semoga kita sih udah daftarin baby untuk masuk ke daycare, karena kalau misalnya nggak masuk ke daycare kan kalau aku mau kerja juga nggak ada yang jagain gitu kan, jadi harus dititipkan di tempat penitipan gitu. Dan itu juga nggak tahu kapan dapatnya, karena kemarin aku udah register dan juga udah keliling-keliling untuk visit tour ke beberapa daycare. Itu mereka nggak bisa pastiin kapan dapatnya, karena mereka punya seperti kualifikasi yang prioritas apa saja yang bisa duluan gitu dapat antriannya gitu. Jadi biasanya itu yang punya siblings atau keluarga kemudian yang dia tuh refugee, atau biasanya juga yang kayak single parent yang harus punya cuma orang tua pihak laki-laki apa perempuannya yang take care of the baby gitu. Jadi ya itulah. Sekian, mungkin itu aja. Mungkin kalau misalnya kalian mau bertanya apa lagi yang aku rasakan di sini, nanti aku mau bikin videonya. Oke, Bibi. Mungkin next video bakal ada wawancara aku kepada Pak Su bagaimana dia mendapatkan PR di sini, oke? Jadi stay tune, ikutin kita terus, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga notifikasi, dan juga jangan lupa untuk like. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Bi, say bye bye Bi. Bye. Oh ya, bye bye. Say bye bye. Gimana bye bye? Oh iya, bye bye teman-teman. Hai. Ya lagi. Bye. Oh iya. Iya. Lagi. Wih. Dadah. Bye, nanti aku tampilin beberapa video cuplikan-cuplikan seperti playground dan lain-lain ya di dalam ini. Oke, dadah. Bapaknya di sini lagi main, anaknya di sini. No,